Shalom Bapak Ibu, apa kabar semua? Luar biasa, Tuhan Yesus luar biasa dalam kita dan tentunya kita luar biasa. Bapak Ibu saya sambut pertama kali yang baru pertama datang beribadah, selamat datang di GBI House of Worship. Saya sambut kita semua sebagai keluarga di dalam Tuhan. Ya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita mau belajar firman Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi mengenal isi hati Tuhan. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara, yang paling penting dalam kehidupan kita ini adalah kita mengenal isi hatinya Tuhan. Karena kalau kita mengenal isi hatinya Tuhan, dan kita melakukan apa yang Tuhan mau, pasti hidup kita benar Bapak Ibu. Jadi semakin hari, kenapa sih setiap hari kita harus belajar firman Tuhan? Tujuannya satu, kita mau mengenal isi hati Tuhan. Dan saya percaya orang yang dekat dengan Tuhan pasti tahu isi hatinya Tuhan apa. Amin. Sama seperti suami istri Bapak Ibu Saudara. Suami istri itu gak perlu ngomong dia maunya apa. Tapi dari gerak-gerik tahu maunya suami saya apa, maunya istri saya apa. Kalau istri Bapak Ibu di rumah mulai, aduh kayaknya malas masak deh. Itu tandanya bahwa dia keluar makan Bapak Ibu Saudara. Dia mau makan sekali-sekali di restoran. Kalau suamimu udah mulai, aduh dingin ya. Aduh dingin sekali malam ini, aduh. Berarti dia mungkin lagi pengen kopi. Jangan bilang, oh kalau dingin pakai jaket. Itu gak masuk Bapak Ibu Saudara. Jadi saya percaya semakin hari kita jam terbang dengan Tuhan semakin dekat. Maka kita akan tahu maksud dan isi hatinya Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini ada satu pertanyaan untuk kita sebelum kita lanjut ke firman Tuhan, yaitu satu. Kalau Yesus berkata saat ini, saya kabulkan satu permintaan. Kira-kira Bapak Ibu senang gak? Senang dong ya. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan Yesus bilang saat ini, saya kabulkan satu permintaan. Kira-kira Bapak Ibu minta apa? Sehat. Kesehatan ya, umur panjang ya. Kalau saya sih ya bisa juga sehat. Kalau Bapak Ibu yang sebelah sini apa nih? Minta apa? Mercedes itu terlalu kecil. Masa Tuhan kasih cuma minta Mercedes? Mercedes itu paling berapa M? Nah kalau ini tengah minta apa? Sehat, ya bolehlah. Kalau yang sebelah sini minta apa? Umur panjang. Mau sampai berapa nih umur panjangnya nih? Ingat Bapak Ibu Saudara, dikatakan umur manusia itu 60 tahun, 70 tahun. Di atasnya adalah apa? Penderitaan Bapak Ibu Saudara. Karena kalau udah tua itu mulai kaya dengan sesuatu. Misalnya dia kaya dengan batu-batuan ginjal, ada asam urat, ada kelebihan kolesterol dan segala macam. Itu nggak bisa dihindari Bapak Ibu Saudara. Nah, tentu pada saat kita diberikan satu pertanyaan, saya kabulkan satu permintaan oleh Tuhan. Tadi macam-macam, ada yang minta kesehatan, Mercedes-Benz, ada yang minta ini, minta itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi berbeda dengan salah seorang tokoh di Alkitab. Ketika dikasih hak istimewa oleh Tuhan. Ini kayak apa namanya, kalau jin kan kasih 3 ya. Digosok, keluar, kemudian saya kabulkan 3 permintaan. Nah kalau ini cuma satu Bapak Ibu Saudara. Tuhan bilang ke salah satu tokoh di Alkitab, saya kabulkan satu permintaan. Tetapi yang dia minta bukan Mercedes-Benz, bukan kesehatan. Tetapi apa yang dia minta Bapak Ibu Saudara? Hikmat. Dan ini terkenal di Alkitab, hikmat Salomo. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca, Salomo ini dikenal sebagai raja paling berhikmat dalam sejarah Israel. Namun hikmatnya bukanlah hasil usaha pribadi, tetapi pemberian Allah dari hidupnya. Kita belajar menjadi orang berhikmat bukan hanya soal pintar. Bapak Ibu Saudara, banyak orang pintar tetapi tidak berhikmat. Banyak orang kaya tetapi tidak
hikmat. Banyak orang punya kuasa tetapi tidak berhikmat. Kekayaan tanpa disertai dengan hikmat akan lenyap sia-sia. Kesehatan yang sudah kasih tanpa disertai hikmat bisa kita menjadi sakit. Kepintaran tanpa disertai hikmat hanya akan menghasilkan kesombongan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi hikmat berbicara tentang kerendahan hati, mengenai keputusan-keputusan hidup yang harus kita ambil setiap hari, dan juga berbicara tentang ketaatan kita kepada Tuhan daripada menjalankan agenda pribadi kita. Itu adalah hikmat. Dan yang Salomo minta adalah dia minta hikmat ke Tuhan. Kalau kita baca di 1 Raja-Raja 3:11 ayat 3, Salomo dikasih satu permintaan. Tuhan tuh kalau bilang saya kasih satu permintaan gak pernah ingkar, pasti dikasih. Gak pernah dicicil. Nah, kita baca 1 Raja-Raja 3:11-13. Begini firman Tuhan. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, tidak meminta umur panjang seperti yang sebelah sini minta, dan juga kekayaan atau nyawa musuhnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada saat itu Salomo sebagai apa? Sebagai raja. Kira-kira raja yang dibutuhkan apa? Kalau dia mau egois, dia akan mintanya apa? Saya minta periode kerajaan saya diperpanjang sampai tua. Buktinya di Indonesia aja ada yang mau 3 periode. Nah, kalau timbang-timbang nih, Salomo mungkin kalau mikirnya cuma sesaat, dia bilang ke Tuhan, Tuhan boleh gak sih saya raja sampai diperpanjang umurnya, terus saya raja terus menerus sampai berapa generasi. Tetapi itu tidak diminta oleh Salomo. Nah, kemudian Bapak Saudara, lanjut, tidak meminta kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan apa? Pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai perkataanmu itu, permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu. Bapak Saudara, ingat baik-baik. Pada saat kita minta pengertian kepada Tuhan. Hikmat ini saya buat lebih sederhana adalah hikmat itu kita mengerti isi hatinya Tuhan. Dan orang yang mengerti isi hatinya Tuhan pasti umur panjang. Yang setuju katakan amin. Orang yang mengerti isi hatinya Tuhan pasti diberi damai sejahtera. Orang yang mengerti isi hatinya Tuhan pasti dilimpahi dengan kekayaan. Orang yang mengerti isi hatinya Tuhan pasti menjadi pembawa damai dimanapun dia berada. Jadi Bapak Saudara dikatakan, oleh karena engkau tidak meminta, maka apa juga yang tidak kau minta, maka akan kuberikan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, Salomo minta hikmat. Kira-kira kekayaan dikasih enggak? Dikasih. Kira-kira umur panjang dikasih enggak? Dikasih. Salomo tidak mati muda. Tetapi dia mati sampai waktu usianya untuk meninggal sebagai seorang manusia. Kira-kira kehormatan dikasih enggak? Dikasih. Kira-kira apa lagi? Kekuasaan dikasih enggak? Dikasih. Kepercayaan dikasih enggak? Dikasih. Karena hikmat itu mengerti isi hatinya Tuhan adalah segala sesuatu yang kita perlukan selama kita masih menginjak kaki di muka bumi ini. Bapak Saudara, saya lanjutkan baca ayatnya. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu. Baik kekayaan maupun kemuliaan. Sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Bapak Saudara, di sini juga saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, jangan berdoa apa yang memuaskan hati kita.
apa yang memuaskan daging kita. Tetapi baiklah kita berdoa, apa yang memuaskan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Maka saya percaya, perintilan-perintilan itu semuanya, itu nanti urusan Tuhan percayakan ke kita atau tidak. Tetapi yang menjadi bagian kita adalah bagaimana saya tetap memuaskan hatinya Tuhan. Amin. Lanjut Bapak Saudara. Hikmat dalam Alkitab, dalam bahasa Ibrani itu hokmah. Bukan hanya sekedar pengetahuan atau kecerdasan intelektual, tetapi juga kemampuan untuk menerapkan pengetahuan itu dengan benar dalam kehidupan, terutama dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama. Hikmat sejati berasal dari takut akan Tuhan dan merupakan karunia darinya yang mencakup pemahaman moral, etika, dan kemampuan untuk membuat keputusan yang bijaksana. Itu adalah pengertian hikmat. Itu adalah hal yang dialami Salomo dalam kehidupannya. Saya percaya kalau Salomo bijaksana, maka dia akan dipenuhi dengan segala sesuatu apa yang dia butuhkan. Nah, Bapak Saudara, kenapa hikmat itu penting? Kenapa sampai Salomo mintanya hikmat, bukan yang lain-lain? Kita akan belajar bersama-sama hari ini seberapa penting sih hikmat itu berpengaruh dalam kehidupan kita. Karena pertama, hikmat itu satu. Hikmat itu menuntun untuk memilih yang paling penting. Bapak Saudara, kita dalam kehidupan kita sehari-hari pasti tidak lepas dari berbagai pilihan. Betul? Mau sekolahkan anak, diperhadapkan berbagai pilihan. Mau ke rumah sakit saja, mau dihadapkan, oh, ke rumah sakit ini atau rumah sakit ini ya. Mau beli baju saja, diperhadapkan, kira-kira mana ya yang sesuai ya. Semuanya hidup di dunia ini selalu akan diperhadapkan kepada pilihan demi pilihan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pernah enggak Bapak Ibu Saudara memilih sesuatu dan akhirnya Bapak Ibu berkata begini, untung ya saya memilih ini, coba kalau saya milih itu pasti nyesal. Maka kita perlu hikmat dalam hidup kita untuk memilih yang penting dalam hidup ini. Jangan sampai salah. Apalagi dalam memilih pasangan hidup. Kalau milih baju masih bisa ganti kalau nggak suka. Amin ya. Kalau kita beli baju nih, kemudian nggak cocok, paling-paling rugi tinggal disimpan di lemari dan beli baju yang baru. Tapi coba kalau salah pilih suami, salah pilih istri. Siang malam engkau bangun, mukanya dia tetap di sampingmu. Nggak akan pernah ganti. Engkau bangun, dia lagi. Setahun kemudian bangun lagi, kok dia lagi? Iya, itu nggak akan ganti. Karena menikah itu sekali seumur hidup. Jadi di dalam menentukan pasangan hidup, ingat baik-baik, perlu hikmat di dalamnya supaya engkau tidak menyesal suatu hari nanti. Dan banyak pilihan-pilihan dalam hidup kita, kita memerlukan hikmat dalam memilih supaya kita jangan salah memilih. Bapak Saudara, saya mau tanya deh. Itu suami atau istri Bapak Ibu sudah bahagia? Tanya kiri kanan, kamu bahagia gak sih dengan aku? Yang laki-laki sama laki-laki jangan saling bertanya, bahaya. Bapak Ibu, ketepatan dalam memilih pasangan hidup menentukan seperti apa hidup kita ke depan. Karena seumur hidup itu tidak sebentar, tapi seumur hidup itu sangat lama. Oleh karena itu kita perlu minta hikmat Tuhan. Tuhan, dia jodohku bukan sih? Soalnya nanti dia terus yang saya lihat. Mau makan, lihat dia. Mau minum, lihat dia. Bangun tidur, lihat dia. Di rumah, lihat dia. Di pasar, lihat dia. Jadi kita harus punya hikmat dalam memilih yang paling penting, yang paling terbaik. 1 Raja-Raja 3 ayat 9 dicatat demikian. Maka berikanlah kepada hambamu ini. Ini adalah doa Salomo. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham
menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita terjebak antara memilih yang baik dan yang jahat. Dan jujur Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak taat firman Tuhan, seringkali dalam hidup ini kita lebih banyak milih mana? Jujur, ayo. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita lebih milih yang baik apa yang jahat? 50-50 Pak. Yang baik itu kalau saya lagi benar-benar dalam Tuhan. Tapi yang jahat itu kalau saya lagi ya agak melenceng-melenceng dikit lah. Ini yang diminta oleh Salomo untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Kemudian Bapak Ibu Saudara, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang besar ini? Bapak Ibu Saudara, Salomo itu adalah rajanya siapa? Raja Israel. Dan Israel itu adalah bangsa yang terkenal dengan sebutan bangsa tegar tengkuk. Keras kepala. Kalau bahasa Pontianak apa ya? Bebal. Udah dibilang ini yang baik, enggak mau yang enggak baik. Musa lagi menerima hukum 10 hukum Taurat ke Tuhan. Bukannya mereka berdoa, mereka malah cari Tuhan yang lain, bikin Tuhannya dari lembu emas. Bangsa Israel itu memang terlalu kreatif kayaknya. Disuruh nunggu untuk menerima hukum dari Tuhan, malah mereka bikin Tuhan dari lembu emas. Jadi dari dulu, bahkan sampai sekarang, bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang keras kepala. Karena Salomo tahu mereka keras kepala, maka Salomo minta diberikan otoritas untuk bisa memimpin mereka menerima janji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita diberikan kesempatan untuk memilih oleh Tuhan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, bukankah dalam hidup ini kita diberikan kesempatan untuk memilih oleh Tuhan? Kita diberikan kesempatan memilih bebas oleh Tuhan. Mau menikah dengan siapa? Mau makan apa? Makanya Bapak Ibu Saudara, saya sendiri ya ketika sakit, saya nggak nyalakan Tuhan. Saya sadar salah saya sendiri. Jangan sampai kita kena kolesterol, kita salahkannya Tuhan. Yang makan siapa? Ya kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini kita diberhadapkan dengan berbagai pilihan, tetapi pilihan kita menentukan seperti apa hidup kita ke depan. Tuhan memberikan kita kesempatan dalam memilih. Salomo diberikan kesempatan untuk memilih, tapi dia nggak milih harta kekayaan umur panjang, tetapi yang diminta adalah hikmat. Bisa memimpin bangsa yang besar dengan adil bijaksana. Dan Bapak Ibu Saudara, satu hal yang saya pahami bahwa orang berhikmat memilih bukan karena keserakahan, tetapi apa yang diperlukan. Itulah yang dilakukan Salomo. Kalau dia mau serakah, dia minta umur panjang, dia minta kekayaan. Tetapi apa yang diminta? Hikmat bisa menentukan hukum bagi bangsa yang besar. Orang berhikmat selalu berpikir tentang orang lain, tidak hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Dan saya percaya hikmat ini dimulai dari keluarga. Kalau istri nggak punya hikmat, dia terima uang belanja misalnya 2 juta. Maka dia bilang, oh 1,5 juta ini boleh ke mall beli tas baru, 500 nanti untuk belanja, cukuplah. Nanti makan telur sama tempe tiap hari. Kira-kira bapak-bapak bahagia nggak digituin? Udah kasih uang belanja, tetapi tiap hari makan tempe. Nah, kalau itu istri kurang berhikmat. Tapi saya percaya istri yang berhikmat dia akan memilih yang lebih penting. Saya cukupkan dulu kebutuhan keluarga saya.
Nanti kalau ada lebih, bolehlah saya kalau membeli baju baru. Tapi orang gak berhikmat, dia pikir baju baru dulu, baru kebutuhan. Tapi istri yang berhikmat, dia tahu dia harus penuhi kebutuhan keluarganya dulu, baru kalau ada keinginannya, baru dia laksanakan. Amin, istri-istri. Nah, Bapak Saudara, orang berhikmat itu bukan memilih karena keserakahan, tetapi dia memilih apa yang paling penting dalam hidupnya, apa yang paling berguna dalam hidupnya. Memilih bukan untuk kepentingan diri, tetapi untuk memberikan manfaat bagi banyak orang. Dalam hidup kita setiap hari, ingat Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita putuskan, kita jangan hanya mikir diri sendiri, tetapi kita harus memikirkan orang lain. Bapak Ibu, saya pernah makan satu tempat, ikannya mentah. Itu lapar itu. Saya minta ikan bakar yang kelihatan gosong di luar, di dalam masih berdarah. Rasanya pengen marah. Tapi saya ingat saya nggak boleh diri saya sendiri karena saya tahu kalau saya marah, pegawainya dimarahin dan bisa jadi pegawainya diminta mengganti apa yang makanan yang rusak. Saya datang ke kasir, saya bilang, maaf, makanan saya ikannya masih mentah, cuma gosong di luar. Langsung, minta maaf Pak, akan kami ganti dengan yang baru Pak. Tapi saya mikir, kalau saya ganti baru, jangan-jangan ikan ini nanti dibeban kepada pegawainya. Kemudian saya bilang, gak usah ganti Pak. Yang penting tinggal dibakar ulang saja, saya lanjutkan makan yang itu. Dan dia bilang, oke Pak, terima kasih. Karena begini Bapak Ibu Saudara, terkadang kita harus mengekang hak kita karena kita tahu kalau kita terlalu menuntut hak kita, ada orang lain yang akan jadi korban. Itulah kasih Kristus. Terkadang memang kita berhak Bapak Ibu Saudara. Tetapi ingat, hak kita jangan sampai merugikan orang lain. Dan saya percaya orang yang punya hikmat juga diberikan kepekaan untuk mengerti akan hal ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang berhikmat itu seperti Salomo, dia memilih bukan hanya untuk kepentingannya, tetapi dia juga memperhatikan kepentingan orang lain. Yang kedua, kenapa hikmat itu penting dan sampai diminta oleh Salomo? Karena hikmat itu membawa kemampuan untuk mengambil keputusan yang sulit. Bapak Saudara, pernah gak sih kita diperhadapkan kepada keputusan sulit? Sering Bapak Ibu Saudara. Saya Bapak Saudara sebagai gembala Bapak Ibu, untuk pindah ke tempat ini bukanlah keputusan mudah, tetapi keputusan sulit. Sulitnya apa? Bukan hanya sulit memilih, tapi karena sulit gimana cara bangunnya, gimana cara ini, gimana cara itu. Sulit sekali. Tapi saya percaya apapun keputusan sulit yang kita hadapi dalam kehidupan kita, kalau kita dekat hatinya dengan Tuhan, pasti Tuhan buka jalan. Amin. Bapak Saudara, 1 Raja-Raja 3:28 dikatakan begini. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada di dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa ada hikmat Allah di hati setiap Bapak Ibu untuk memutuskan mana yang benar, memutuskan mana yang bijaksana. Ada satu cerita dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara. Salomo ini diperhadapkan kepada keputusan sulit untuk menetapkan hukum kepada dua perempuan yang memperebutkan bayi. Jadi ceritanya ada dua perempuan sama-sama punya anak. Berarti kurang lebih kayak Bu Irma dan Bu Irta punya anak satu-satu sama-sama cewek. Tapi karena baru lahir Bapak Ibu Saudara. Tahu nggak? Karena bayi baru lahir itu kan gak bisa kita kenali wajahnya. Saya masih ingat betul ketika El lahir, saya ikut di rumah sakit, saya bilang Pak Leo fotokan dulu wajahnya.
mudah difotokan, tapi kok mudah berubah. Karena wajah anak-anak itu rasanya berubah-ubah. Jadi karena wajahnya berubah-ubah dan waktu itu nggak ada HP untuk foto. Satu perempuan ini dia tidur dan dia ceroboh, dia timpa anaknya sehingga anaknya meninggal mati. Dan kemudian dia bilang bayinya itu yang masih hidup dia tukar. Hingga diperdebatkan dan sampailah dibawa ke depan Salomo. Bapak saudara, kira-kira Salomo pusing gak kalau orang biasa? Ini yang mana anaknya nih? Wajahnya sama. Umurnya sama. Kalau ditanya bayinya, kamu anaknya siapa? Paling kan jawab, oe, gitu ya. Kemudian, Bapak saudara, karena hikmat yang diberikan kepada Salomo, Salomo bilang, bawa ke sini bayi itu. Kita belah dua saja. Kita kasih setengah di sana, setengah di sini. Kira-kira itu keputusan yang benar apa bodoh? Kalau belum memikirkan apa yang terkandung dalamnya. Udah mati satu, mau dimatikan lagi satu. Kemudian Bapak saudara, perempuan yang menipu ini bilang gini, ya silakan dibelah saja biar dia tidak jadi punya saya dan juga tidak jadi punya dia. Tetapi ibu bayi itu mengatakan begini, jangan dibelah. Biarkan itu menjadi miliknya saja asalkan bayi itu tetap hidup. Bapak saudara, cerita ini adalah cerita terkenal di Alkitab dan Salomo tahu seorang ibu tidak akan rela membunuh anaknya sendiri. Gak apa-apa untuk orang lain, yang penting hidup. Itulah saya bilang, orang yang berhikmat itu tahu mana yang benar, mana yang salah. Karena ibu yang sesungguhnya tidak akan rela anaknya dicelakai. Dan akhirnya dikasih ke siapa? Bayinya ke ibu yang mengatakan kasih aja ke dia, yang penting hidup. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Dalam hidup kita sehari-hari, terkadang kita diberikan keputusan-keputusan sulit. Kita mau melakukan perubahan di gereja, kita mau melakukan perubahan di keluarga. Pasti ada keputusan-keputusan sulit, ada konsekuensi-konsekuensi sulit yang harus kita hadapi. Tetapi saya percaya, kalau kita taat dari apa maunya Tuhan, Tuhan akan pasti kasih titik terang ke kita untuk mengambil keputusan yang tepat. Kita bisa tahu orang yang berbohong yang mana, orang yang mengatakan yang sebenarnya yang mana. Orang yang pura-pura baik yang mana, orang yang benar-benar baik yang mana. Dan itulah kita minta ke Tuhan. Tuhan berikan kami pengertian supaya kami bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Yang tulus dan yang ada udang di balik bakwan. Saya percaya Bapak Saudara, kalau hati kita dipenuhi dengan hikmat Tuhan, kita tidak akan pernah salah memilih keputusan. Walaupun di depannya terlihat nyeleneh dan aneh. Kok bayi sudah meninggal satu mau dibunuh lagi. Tapi bukan itu maksudnya. Karena Salomo lagi mencari hati seorang ibu. Pasti tidak akan rela anaknya meninggal. Dan itulah keputusan-keputusan tepat yang perlu diambil dalam hidup kita setiap hari. Kita harus dekat dengan hatinya Tuhan supaya kita tahu. Kalau kita lagi milih pasangan hidup, ingat baik-baik. Engkau akan diperhadapkan kepada laki-laki atau perempuan yang hanya baik depannya saja baik-baik. Dan yang tulusnya memang itu karakternya. Kalau kamu salah memilih yang hanya baik-baik, nanti menikah engkau akan berkata, kok dulu masih pacaran, ngomongnya baik-baik, sekarang sudah menikah kok gak ada sayang-sayangnya. Engkau akan melihat partner bisnismu sebelum kalian bekerja sama,
Dia akan baik-baik ngomongnya, tapi setelah sudah jalin kerjasama, sudah taruh uang segala macam, yang ada apa? Dia akan hiraukan engkau dan tidak akan pedulikan lagi. Tetapi saya percaya kalau kita dikasih hati yang penuh hikmat oleh Tuhan, kita bisa memilih. Kita bisa minta ke Tuhan, Tuhan berikan aku pengertian yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana yang pakai topeng, yang mana yang muka yang sebenarnya. Jadi Bapak Saudara, hikmat Tuhan selalu bisa memberikan kita kemampuan untuk menentukan keputusan yang sulit sekalipun. Amin. Dan yang ketiga, kenapa hikmat itu sangat penting? Karena hikmat mendatangkan kepercayaan besar dari Tuhan maupun sesama. 1 Raja-Raja 6:38 dikatakan begini, dan dalam tahun yang ke-11, dalam bulan Bul, yaitu bulan ke-8, selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya. Dan sesuai dengan segala rancangannya, jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Apa yang didirikan adalah bait Allah. Bapak Ibu Saudara, yang paling berambisi mendirikan bait Allah siapa? Yang paling pengen dirikan bait Allah siapa? Daud. Tetapi Daud tidak diberikan kesempatan mendirikan bait Allah. Tuhan bilang ke Daud, kamu gak bisa dirikan bait Allah karena tanganmu penuh darah. Bapak Ibu Saudara, Salomo berhasil mendirikan bait suci karena dipercayakan oleh Tuhan. Dalam hidup ini paling penting kita peroleh adalah dipercaya oleh Tuhan. Kalau kita sudah dipercaya oleh Tuhan, maka nyusul kemudian kita akan dipercaya oleh manusia. Kalau Tuhan saja gak percaya sama kita, gimana ceritanya manusia bisa percaya sama kita? Mungkin bisa karena kita nipu, Bapak Ibu Saudara. Salomo dipercaya oleh Tuhan karena dia punya hikmat, Bapak Ibu Saudara, yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Nah, dari mana saja pembangunan bait suci dihasilkan? Satu, Bapak Ibu Saudara, Salomo itu membangun bait suci dari warisan Daud yang sudah dipersiapkan untuk membangun bait suci. Maka Salomo yang punya hikmat diberikan menjadi pengelola yang baik dari apa yang diwariskan. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya anak, kalau Bapak Ibu wariskan harta kekayaan melimpah, saya mau tanya, apakah itu menjamin dia tidak akan jatuh miskin? Tidak. Kalau dia nggak punya hikmat untuk mengelola, apa yang Bapak Ibu sudah capek bangun-bangun, apa yang Bapak Ibu sudah capek bangun dari kecil menjadi luar biasa. Kalau anak Bapak Ibu tidak takut akan Tuhan, maka harta kekayaan yang diwariskan itu bukannya mendatangkan damai sejahtera, malah mendatangkan kehancuran. Makanya berulang kali saya katakan, warisan paling mahal kepada anak cucu kita bukan berbicara soal harta, tetapi berbicara tentang hati yang takut akan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau engkau wariskan uang berapa miliar ke anakmu, itu gak menjamin bahwa hidupnya akan benar. Bisa jadi uang yang banyak itu malah menjerumuskan dia di dalam dosa. Tetapi kalau dia takut akan Tuhan, ada hikmat Tuhan dalam hatinya, saya percaya apapun yang Bapak Ibu tinggalkan sebagai warisan akan dikelola dengan baik dan akan berhasil memuliakan nama Tuhan. Salomo adalah salah satu pengelola yang baik dari harta warisan Daud. Karena dia punya hikmat, dia takut akan Tuhan. Maka dia kelola dengan baik. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, kira-kira nih, kalau kelompok ini dikasih duit 1M, kelompok ini dikasih duit 1M, silakan dijalankan. Kira-kira akan sama berhasil atau tidak? Tidak, belum tentu. Karena hanya orang yang takut akan Tuhan
yang diberikan tuntunan oleh Tuhan untuk mengelola dengan baik. Kita bisa sama-sama punya duit 100 juta, tapi kalau tidak takut akan Tuhan, kalau kita tidak menjadi pengelola yang baik, maka juga akan habis. Gak usah jauh-jauh, di kampung saya, dulu ada pembangunan tower. Dan setiap keluarga itu kami termasuk yang gak dapat Bapak Saudara. Karena cuma beberapa titik tanah yang dilewati. Ada beberapa keluarga yang dapat 300 juta, dapat 200 juta. Saat itu mereka cuma mereka beli motor baru, beli ini, beli itu. Gak usah lama, 1 tahun kemudian, dia yang tadinya miskin menjadi mewah dalam waktu instan. Dan 1 tahun kemudian dia kembali dari, kalau Pertamina ngomong, Bapak Ibu kembali dari nol ya. Kenapa? Ketika punya uang yang melimpah, bukannya dikelola dengan baik, tetapi dihabiskan dengan foya-foya. Dan cerita nasional Bapak Saudara, ada satu lagi yang tanah yang dibebaskan Pertamina di satu kampung di Jawa. Dulu ada yang terima berapa M. Tahu Bapak Saudara dulu mengerikan, ada dalam 1 hari ada puluhan mobil diantarkan ke kampung itu. Mulai dari expander, Innova segala macam Bapak Saudara. Bahkan sampai sales mobil ke sana untuk menawarkan mobil. Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Mereka kembali tetap kekurangan. Karena tidak punya hikmat dalam mengelola. Saya mau katakan gini Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya dalam hidup ini, kita gak perlu teriak-teriak minta berkat ke Tuhan. Tapi berkat itu akan datang ketika engkau menjadi pengelola yang baik. Engkau takut akan Tuhan. Engkau tahu mana yang benar, engkau tahu mana yang baik. Tuhan akan kirim berkatnya di sana. Salomo juga begitu. Dia menjadi pengelola yang baik. Kedua, usahanya diberkati. Waktu itu ya zaman dulu kerajaan dan kerajaan perang lah ya. Dia selalu menang perang sehingga bertambah segala sesuatu yang diperlukan. Saya juga mau katakan Bapak Ibu, orang yang berhikmat pasti apa yang dikerjakannya berhasil. Karena dia akan tahu mana yang menghasilkan dan mana yang tidak. Dan itulah yang Salomo melakukan. Terus Bapak Ibu Saudara, dia dapat bantuan dari Raja Hiram dan Tirus. Dia dapat kepercayaan dari orang lain. Dia dibantu oleh orang lain. Bapak Ibu Saudara, kalau kita orang yang dipenuhi hikmat Allah, takut akan Tuhan. Satu janji yang Tuhan bilang apa? Berkat dari bangsa-bangsa akan dikirim ke kita. Dan itulah yang dialami Salomo. Dan selanjutnya Bapak Saudara, pekerja dari bangsa Israel berbicara tentang otoritas Salomo sebagai raja. Maka rakyat Israel mau membantu untuk membangun bait Allah. Jadi ketika kita takut akan Tuhan, maka pasti kita akan dapat kepercayaan dari Tuhan dan dapat kepercayaan dari sesama kita. Amin. Dan lebih dari itu juga Bapak Saudara, Ratu Negeri Sheba juga tercengang dengan hikmat Salomo. Sehingga itu juga dia bawa berbagai barang mahal, dia bawa ke Salomo karena dia terkagum dengan hikmat Salomo. Jadi sekali lagi, jadilah pengelola yang baik, jadilah takut akan Tuhan. Urusan berkat itu Tuhan yang kirim. Bahkan Salomo diberkati dari Ratu Negeri Sheba yang gak mengenal Salomo. Dia hanya tahu, oh Salomo itu punya hikmat dan dia berkunjung ke sana hanya untuk mendengar hikmat Salomo. Saya percaya Bapak Saudara, kita akan menjadi magnet kalau kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Engkau lagi berusaha akhir-akhir ini, tetap jalankan usahamu takut akan Tuhan. Jalankan bisnismu, jalankan pekerjaanmu dengan takut akan Tuhan. Karena yang narik orang itu nanti bukan karena kamu punya ini, kamu punya ini. Tetapi karena takut akan Tuhan itu yang bisa menarik orang. Kalau engkau lagi dagang, engkau lagi jualan.
Orang akan percaya datang ke toko kamu karena dia percaya apa? Orang ini anak Tuhan, nggak nipu, timbangannya nggak nipu, harganya nggak nipu, barangnya nggak nipu. Jadi mungkin biarpun hargamu agak mahal dikit, dia tetap akan cari karena dia percaya. Saya nggak akan diberikan barang jelek. Seperti itu dalam kehidupan kita, Bapak Saudara. Dan terakhir, kenapa hikmat kita perlukan dalam kehidupan kita? Karena hikmat mendatangkan berkat dan kekayaan. 1 Raja-Raja 10:23 dikatakan, Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Salomo tidak meminta kekayaan dari Tuhan, tetapi diberi kekayaan karena hikmat mendatangkan berkat dan kekayaan. Hikmat membuat Salomo dipercaya, Bapak Saudara. Dipercaya untuk mengatur perdagangan internasional. Bapak Saudara, makanya saya bilang begini. Jangan sampai engkau kehilangan kepercayaan Tuhan. Karena pada saat kita sudah kehilangan kepercayaan Tuhan, kita juga serta-merta akan kehilangan kepercayaan manusia. Dalam hidup ini kejarlah supaya kita dipercaya oleh Tuhan. Tetaplah tulus, tetaplah jujur, tetaplah ikhlas. Karena Tuhan menghargai segala sesuatu yang kita lakukan dengan benar di hadapan Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah percaya kita, Bapak Saudara, saya mau katakan, kalau Tuhan sudah percaya kita, Tuhan pasti akan kirim orang-orang untuk menolong kita dalam hidup ini. Maka kalau engkau jadi pedagang, jadilah pedagang yang benar. Kalau engkau jadi pekerja, jadilah pekerja yang benar. Kalau engkau jadi mahasiswa, jadilah mahasiswa yang benar. Saya ingat, Bapak Saudara, ketika saya kuliah, kayaknya saya nggak pernah nyontek, Bapak Saudara. Ketika kami masuk di UGM, saya kerjakan soal itu. Dan kemudian ada satu teman saya, karena sahabat saya nggak kasih jawabannya, tetapi dia paksa, dia buka lembar jawabannya, dia minta. Akhirnya di jurusan itu kami lulus berdua. Tapi ada satu kesaksian luar biasa di dalamnya. Setelah tiba waktunya saya lulus. Sedangkan teman saya nggak lulus. Dan harus DO dari situ. Dan dia cari universitas lain untuk bisa lulus. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Jangan pernah bersedih hati apabila orang lain berhasil karena kecurangan. Sedangkan engkau berhasil karena jeripaya dan keringatmu sendiri. Memang kelihatannya seperti sama. Sama-sama lulus, sama-sama berhasil. Tetapi engkau akan lihat ujung ke depan yang membedakan engkau dan dia akhirnya akan kelihatan. Karena yang diberkati Tuhan itu akan selalu berbeda dengan yang dihasilkan dari kecurangan. Yang diberkati Tuhan itu sifatnya kekal. Tetapi yang dihasilkan dari kecurangan akan hancur dengan sendirinya, tinggal nunggu waktu. Jadi dalam hidup ini jangan pernah neko-neko, Bapak Saudara. Ikut apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Hidup takut akan Tuhan, bisnis takut akan Tuhan, kerja takut akan Tuhan, melayani takut akan Tuhan. Semuanya lakukan dengan takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Maka perjalanan kita akan Tuhan buat berhasil. Amin. Hubungan diplomasi dan pembangunan ekonomi sehingga Israel menjadi trendsetter, menjadi pusat kemakmuran. Saya juga mau katakan hari-hari ini, jemaat kita nggak begitu banyak, Bapak Saudara. Tapi saya percaya, kalau takut akan Tuhan ada di tempat ini, biarpun gereja kita ada di komplek, biarpun gereja kita bangunannya nggak bagus, ini masih enak kan, udah dipasang plafon. Dulu pas belum pasang plafon, aduh saya pakai jas pas minggu pertama, itu dalamnya udah kayak lagi mandi. Belum lagi kalau terangnya terik matahari, terik sekali. Saya masih ingat kalau udah mulai khotbah 30 menit lebih, jemaat udah mulai begini. Karena panas. Sekarang kan lumayan kan, kedinginan kan. Saya aja kedinginan nih. Tapi bukan karena itu. Saya percaya kalau gereja ini gereja yang memuliakan Tuhan.
Bukan gereja ini yang cari jemaat. Tetapi gereja ini kalau takut akan Tuhan, kita sama-sama takut akan Tuhan. Orang lain akan datang cari. Keluargamu juga. Keluargamu akan diberkati. Kalau keluargamu adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Bisnismu akan orang cari. Kalau bisnismu adalah bisnis yang dijalankan dengan takut akan Tuhan. Amin. Dan terakhir Bapak Saudara, hikmat Salomo itu menjadi warisan rohani. Bapak Saudara, rindu gak sih suatu saat kita sudah tiada, tetapi orang tetap menyebut nama kita karena mereka tetap diberkati dari hidup kita. Itu loh kakekmu dulu. Dia tetap hidup jujur, hidup benar. Dia melayani Tuhan. Tahu gak Bapak Saudara? Kenapa setiap minggu rata-rata khotbah saya direkam? Karena saya rindu. Nanti suatu saat ketika saya udah gak ada. Apa yang saya sampaikan tetap bisa memberkati dari generasi ke generasi. Saya juga rindu Bapak Saudara. Bapak Ibu yang di tempat ini, suatu saat Bapak Ibu sudah tidak ada lagi. Orang lain tetap mengingat sebagai pahlawan iman yang tetap takut akan Tuhan. Bukan orang yang berbuat curang, berbuat onar, berbuat tidak benar. Di 1 Raja-Raja 4:32 dikatakan begini. Ia mengubah 3.000 amsal dan nyanyian ada 1.005. Dan Bapak Ibu Saudara, saat ini Alkitab yang penuh hikmat. Salah satu kitab yang mengajarkan tentang hikmat adalah punyanya siapa? Salomo, yaitu Amsal. Salomo menulis Amsal, pengkhotbah Kidung Agung yang menjadi warisan rohani untuk kita. Biarpun Salomo sudah tiada, tetapi kita tetap belajar dari hasil pemikirannya dengan Tuhan yang dituangkan dalam kitab-kitab ini. Orang yang berhikmat akan selalu dikenang lewat karya-karyanya dalam hidup mereka selagi hidup. Bapak Ibu Saudara, kita mau dikenang sebagai orang jahat atau orang baik, tergantung kita takut akan Tuhan atau kita lebih mementingkan keinginan diri sendiri. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau mau jadi orang yang berhikmat, inilah dia. Takut akan Tuhan adalah sumber hikmat. Berhikmat itu gak usah muluk-muluk. Jadilah pribadi yang takut akan Tuhan. Amin.